Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh beribadah Tuhan. Terutama hari ini adalah hari ulang tahun gereja kami GBI Rembang Tuhan. Kami percaya bukan secara kebetulan, karena Tuhan yang sudah memilih setiap kami, Tuhan yang menetapkan setiap kami untuk bertumbuh di gereja ini dan berbuah. Bahkan hidup kami boleh berdampak bagi semua orang. Terima kasih Bapa, urapi Tuhan setiap kami, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Rembang ya. Saya percaya ya, ketika kita berulang tahun itu tandanya bahwa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam umur kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh, kita semakin tentunya menjadi matang di dalam karakter kita. Karena itu tema firman Tuhan hari ini khusus untuk ulang tahun GBI Rembang adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ya saudara, apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita sebagai orang Kristen adalah hanya ketika kita ini hidup bertumbuh dalam iman menjadi dewasa, sehingga ketika kita dewasa hidup kita menjadi dampak. Kenapa saudara kita harus menjadi dewasa? Karena hanya orang dewasa yang akan berdampak bagi orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang anak-anak saudara, ya, sifat anak-anak itu sih ya menyenangkan ketika memang dia masih anak-anak. Tetapi ketika orang sudah dewasa lalu dia bersifat seperti kanak-kanak, itu yang menjengkelkan saudara ya. Udah lama jadi Kristen tapi hidupnya gak pernah berubah-berubah. Itu loh, sudah pelayanan loh, tapi kok kelakuannya gak berubah-berubah. Ya, itu loh, sebenarnya dia itu sudah ya melayani sebagai asyir atau sudah puluhan tahun jadi jemaat, tapi kok hidupnya gak berubah-berubah. Saudara, ketika orang berulang tahun itu menandakan dia semakin dewasa. Dan apa yang membuktikan kedewasaan seseorang tidak lain adalah sikap dan perubahan karakter. Kenapa kita mengenal Tuhan? Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Tidak ada lain tujuannya selain kita ini bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini saudara, tema firman Tuhan adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ingat, kita tidak akan pernah mungkin bisa berdampak kalau kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih ya, tentunya tadi saya sudah berkata di awal, ya kedewasaan itu yang pertama ditentukan dari sikap dan perilaku. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ya. Iya, Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata begini: sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita semua yang mengenal Kristus, kenapa kita bisa mengenal Kristus? Itu karena kita dipanggil untuk percaya, menjadi orang percaya. Ketika kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat. Dan dia menulis nasihat ini ketika dia berada di dalam penjara. Kita bisa belajar tentang kedewasaan dari seorang Rasul Paulus. Kenapa? Waktu dia mengalami tekanan, dia ada di dalam penjara, dia benar-benar menunjukkan sifat kedewasaannya di dalam Kristus. Orang itu akan terlihat dewasa ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tekanan. Bagaimana reaksinya saudara? Apakah kita menjadi dewasa atau tidak? Itu terlihat ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara. Bayangkan saudara, di dalam penjara pun hidup Rasul Paulus sangat berdampak. Di dalam penjara pun dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau mau dipikir orang dalam penjara bisa lakukan apa saudara? Orang yang di penjara itu hanya bisa meratapi nasib, minta dikasihani, tetapi tidak dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Dan dia di penjara bukan karena mencuri, bukan karena merampok, dia di penjara bukan karena bersinah, dia di penjara karena memberitakan Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan, Injil Kristus, sehingga dia di penjara. Tetapi ketika dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan teman-temannya. Tetapi bahkan kita tahu ketika Rasul Paulus dalam penjara, dia ditinggalkan sama
bersama teman-teman sekerjanya, saudara. Ya, yang tadinya mereka bersama-sama tiba-tiba meninggalkan dia. Kenapa? Ya Tuhan izinkan. Tetapi Rasul Paulus memilih untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak menyalahkan siapapun. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa menerima semua keadaan, dan dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan terlebih. Ya, mari kita mengukur tingkat kedewasaan iman kita. Apakah kita sudah dewasa? Ciri yang pertama dari orang dewasa adalah dia terlihat kedewasaannya ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya, bagaimana responnya. Orang yang dewasa itu ketika menghadapi masalah itu dia akan tenang, ya, dan dia akan berdiam diri, dan dia menyelesaikan semuanya dengan Tuhan. Rasul Paulus dari dalam penjara berkata begini, ya, karena itu aku sebagai orang di penjara kan karena Tuhan. Ya, aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimana kita ini bisa mengalami kedewasaan dalam iman, bagaimana kita bisa mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita semua yang sudah dipanggil, kita yang mengaku percaya kepada Kristus, kita yang mengaku menjadi orang Kristen, itu artinya kita semua adalah orang yang sudah dipanggil. Ya, berapa banyak saudara yang merasa sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal Dia? Ya, setiap orang yang percaya itu dipanggil, saudara. Cara untuk kita mengalami kedewasaan dalam iman kita, yang pertama, di sini firman Tuhan berkata, ya, orang yang telah dipanggil, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pertanyaannya, kita ini dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita mempercayai firman-Nya. Kita mempercayai semua kebenaran yang diucapkan Kristus. Dan salah satu cara untuk hidup kita berpadanan dengan panggilan itu ialah apa, saudara? Kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ciri orang yang dewasa dalam iman itu hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita berusaha terus melakukan firman sehingga hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan, dan ketika hidup diubahkan oleh firman, karakter diubahkan oleh firman, cara berkata diubahkan oleh firman, disitulah terlihat kedewasaan kita sebagai orang yang sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi kalau hari ini ada orang berkata, saya Kristen, Bu, tapi saya nggak melakukan firman, berarti Anda tidak hidup berpadanan dengan panggilanmu, dan engkau belum menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Karena orang yang dewasa itu hidupnya berubah, cara bicaranya berubah, semua hal dalam hidupnya itu berubah. Karena itu Rasul Paulus berkata, ketika kamu masih kanak-kanak, aku berbicara kepada kamu seperti kanak-kanak. Karena itu yang kuberikan makanan yang lunak. Karena orang yang masih belum dewasa, anak kecil itu tidak bisa menerima makanan keras. Tetapi ketika kamu mulai bertumbuh menjadi dewasa, aku memperlakukan kamu seperti orang dewasa. Aku berbicara sebagai orang dewasa. Karena itu orang yang sudah percaya Yesus, dewasa dalam Tuhan, tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah tersakiti hatinya. Kenapa? Kita hidup berpadanan dengan panggilan kita, yaitu apa panggilan kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Iya, bagi jemaat GBI Rembang hari ini, apakah kita sudah menjadi jemaat yang serupa dengan Kristus? Ataukah kita hanya hidup menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan? Ya, dikit-dikit ngambek. Itu anak-anak, saudara. Anak-anak itu ya kalau pengen mainan temennya gak dikasih, nangis dia, ngambek dia. Ya, tapi kita, saudara, orang yang sudah dewasa dalam Kristus, kita menyelesaikan semua persoalan kita dengan cara yang dewasa. Kita melakukan semua hal dengan cara yang dewasa. Kenapa? Karena kita orang yang dewasa. Bahkan orang dewasa itu gak mudah tersinggung. Mari, saudara, langkah pertama untuk kita ini bisa menjadi orang yang dewasa dan berdampak adalah biarlah hidupmu
berpadanan dengan panggilanmu. Yaitu apa? Panggilan kita menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata, Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ciri-ciri karakter dewasa. Rasul Paulus berkata di sini, ketika engkau itu hidup berpadanan dengan panggilan, maka akan terlihat perubahan dalam hal karakter kita. Yang pertama, dia berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati itu, saudara, bukan yang diomong-omongin. Ada orang yang berkata begini, saya ini rendah hati loh. Itu namanya sombong. Orang yang rendah hati itu enggak ngomong-ngomong, saya ini rendah hati loh. Enggak, orang yang menilai apakah kita ini rendah hati atau tidak, itu orang yang menilai. Bagaimana cara kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita menyadari bahwa semua yang kita peroleh di hidup ini, baik itu karunia, kesehatan, berkat-berkat, keuangan, kepercayaan dalam hal apapun, itu tidak kita dapatkan dari karena diri kita sendiri, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan maaf saudara, nafas hidup yang kita hirup hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, virus corona yang merajalela di mana-mana, ada begitu banyak orang yang meninggal. Tapi kalau kita sampai hari ini masih dikasih kesempatan hidup, itu adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang harusnya kita ini bertanya, kenapa aku masih ada sampai hari ini Tuhan? Itu berarti karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya itu suka ingat lagunya Ebit G. Ade, saudara ya. Dia itu berkata begini dalam lagunya itu kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terpilih menghadap, Mungkin ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Loh, kalau kita melihat benar apa yang dia katakan, kalau kita melihat betapa banyaknya tragedi yang memilukan, virus corona, mungkin bencana atau kecelakaan yang setiap hari kita melihat merenggut nyawa manusia, kalau kita masih ada sampai hari ini, kenapa orang lain yang terpilih menghadap? Mari, dia berkata, mari renungkan, biar kita mau renungkan cipta dengan jiwa yang terbuka dan bertanya, Tuhan, kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Mari kita hidup dengan rendah hati, bahwa semua yang kita ada hari ini, apapun yang kita sedang nikmati, itu bukan berasal dari diri kita, tapi dari Tuhan. Orang yang dewasa, dia hidup dengan rendah hati. Beda dengan anak-anak yang apa dikit marah. Kalau dia dikasih yang sana, ini nggak dikasih, marah dia. Kenapa dia dikasih, saya tidak? Itu anak kecil. Bahkan di gereja pun masih banyak yang terjadi begitu, saudara. Masa dia dikasih pelayanan, saya tidak, saudara. Kalau kita belum dipilih, mari kita dengan rendah hati berkata, ya sudah, berarti saya belum dapat kesempatan. Biarkanlah, berarti belum waktunya Tuhan. Kita nggak perlu mengangkat-ngangkat diri. Sehebat apapun kita mau mengangkat diri, kalau bukan waktunya Tuhan dan kalau bukan Tuhan yang mengangkat, nggak bisa. Tapi ketika kita merendahkan diri kita dan menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan, dan memberikan hidup yang terbuka dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengangkat kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Yang pertama, orang yang dewasa itu dia rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kayak orang Solo, saudara yang kalau ngomong kayak suami saya itu, saudara suami saya itu orang Solo, saudara. Kalau marah dia ngomong, saudara, aku boleh marah enggak? Ini lemah lembut sekali. Tapi apakah itu tanda kedewasaan? Bukan hanya seperti itu. Lemah lembut itu artinya apa? Hatinya itu mudah tersentuh, hatinya itu mudah berubah ketika kita melakukan dosa, lalu Roh Kudus menjamah hati kita dan kita berkata, Tuhan ampuni aku. Itu artinya lemah lembut di hadapan Tuhan. Kita mudah bertobat, kita mudah untuk diubahkan Tuhan, kita mudah merendahkan hati di kaki Tuhan. Orang yang sudah dewasa imannya, yang sudah dewasa rohaninya, itu mudah berubah, bertobat ke arah yang baik.
ya, mudah ditegur, mudah menerima masukan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mudah menerima masukan, saudara. Kalau ditegur marah, tersinggung, padahal kita niatnya baik. Padahal Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat itu memukul, saudara, tetapi seorang lawan itu mencium dengan limpahnya. Tapi seorang sahabat yang benar itu akan memukul dengan tinju. Untuk apa? Untuk memberitahu kalau kita ini salah. Orang yang dewasa itu mudah diberitahu, tidak mudah tersinggung, gampang menerima, hatinya itu lemah lembut. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini dewasa? Maukah kita ditegur? Maukah kita berubah? Kita sudah berulang tahun loh ini, saudara. Yang keberapa saya ya juga nggak tahu, tapi saudara yang tahu. Tapi harusnya setiap ulang tahun itu artinya umur kita bertambah, makin tua. Ya, makin dewasa harusnya, bukan makin kanak-kanak. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, Rasul Paulus bilang orang yang berpadanan dengan panggilannya itu dalam Kristus. Yang ketiga itu sabar. Ya, sabar, saudara. Sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, sabar untuk diproses. Ya, sabar untuk diangkat Tuhan. Ya, sabar untuk menahan tidak marah, sabar untuk tidak tersinggung. Ya, sabar, saudara. Ya, itu tanda kedewasaan rohani. Oh, sekalipun kita direndahkan, tidak apa-apa, aku percaya ada rencana Tuhan. Sekalipun kita difitnah, biarin aja, Tuhan pasti turut bekerja. Jangan coba menolong dirimu sendiri. Orang yang sabar itu artinya orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Kita ingat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab berkata Yusuf adalah seorang yang benar. Dia benar di mata Tuhan. Ya, dia benar di mata manusia. Tetapi ketika diizinkan dia difitnah oleh istri Potifar, sebenarnya Potifar kenal siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan karena Potifar tahu Yusuf takut Tuhan, makanya dia berani mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Tapi ketika Potifar diperhadapkan untuk memilih Yusuf atau istrinya, demi nama baik dia memilih membela istrinya dan menjerumuskan Yusuf di dalam penjara. Yusuf bisa marah nggak? Yusuf bisa protes nggak? Bisa, tapi dia cuma memilih sabar. Kenapa, saudara? Karena Yusuf tahu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara di hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak ada jalan lain menuju ke istana selain melalui pintu penjara. Ya, tadinya Yusuf berkata mungkin di rumah Potifar adalah tempat yang terbaik. Dia sudah mengalami kesenangan, tadinya dia budak tapi dia diangkat menjadi orang nomor 2-nya Potifar setelah Potifar. Tapi Tuhan tahu tempat terbaik Yusuf bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Bagaimana cara Tuhan membawa Yusuf masuk ke istana? Lewat pintu penjara. Lalu dia ketemu dengan pencampur minuman raja, menerjemahkan mimpi. Tuhan itu turut bekerja. Karena itu bagian kita sabar. Sabar tunggu waktu Tuhan. Sabar dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Percayalah, saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada jalan lain menuju ke istana selain lewat pintu penjara. Orang yang sabar, orang yang gampang menerima segala keadaan. Karena kita percaya ketika kita tetap hidup dalam kekudusan, kita lakukan bagian kita, hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Semua proses yang terjadi, kita dihancurkan, kita direndahkan, kita difitnah, itu akan membawa hidup kita naik dan Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu firman Tuhan berkata, saudara, ya, Tuhan itu membentuk orang yang dikasihinya. Justru kalau kita tidak pernah dibentuk, saya curiga kita nggak dikasihi Tuhan. Jadi orang yang dewasa, orang yang sabar menghadapi penderitaan. Saya doakan supaya jemaat di tempat ini semua dibentuk Tuhan, supaya terlihat kedewasaan imanmu. Yang belum dibentuk Tuhan, biar dihajar Tuhan. Amin. Bilang amin dong, saudara. Jangan hanya mau berkat, dan berkat. Kita mau dihajar Tuhan. Kita mau berani berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Biar engkau temui aku ini kedapatan berkenan di hadapanmu.
Itu ciri orang yang dewasa. Dia sabar mengalami penderitaan. Dia sabar menghadapi setiap tekanan. Dia sabar menghadapi setiap pergumulan di hidupnya, karena dia tahu Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di setiap kehidupannya. Saudara, di sini dia katakan yang terakhir, orang yang dewasa itu, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ciri orang yang dewasa berikutnya itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita lihat anak kecil itu, saudara, kalau dapat makanan, ya dia tahan buat dirinya sendiri. Dia lari jauh-jauh. Lalu anak kecil yang lain akan datang merampasnya. Ciri orang yang dewasa di dalam iman dan rohani, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia mau berbagi dengan orang lain. Ya, apakah engkau sudah menjadi jemaat yang dewasa dan berdampak bagi banyak orang? Ya, orang yang dewasa itu ditunjukkan dari kasihnya di dalam hal saling membantu. Saudara, ingatlah, ya ingat saudara, bahwa Tuhan itu memberkati kita, ya bukan hanya untuk kita nikmati sendiri berkat-berkat itu. Kalau hari ini engkau dipercayakan keuangan yang berlebih, ya lihatlah di sekelilingmu, mungkin sahabatmu, temanmu, tetanggamu, sesama jemaatmu yang membutuhkan, berbagilah. Tidak ada orang menjadi miskin karena berbagi hidup. Mungkin engkau berkata, saya nggak punya uang, apa yang saya bisa bagi? Ada sesuatu yang bisa engkau bagikan, karena Tuhan menciptakan kita semua itu dengan kelebihan, karunia, dan potensi. Dan Tuhan mau kita membagikan itu supaya hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti waktu kita berdampak loh. Ya, di dalam keluarga kita mulai dari skup yang terkecil dulu. Ya, mari kita cek sebagai anak, apakah engkau sudah berdampak dalam rumah tangga, dalam keluarga, buat orang tuamu? Coba cek, dari bangun pagi sampai mau malam, dampak positif apa yang dirasakan orang di dalam rumahmu sebagai engkau sebagai seorang anak? Apa yang sudah engkau buat untuk orang tuamu? Sebagai seorang istri, ya, mari coba kita cek. Nggak usah yang muluk-muluk dulu bicara berdampak bagi dunia, di dalam skup yang terkecil, yaitu dalam keluarga. Apakah kita sudah berdampak juga bagi keluarga kita sebagai istri? Apakah kita menjadi istri yang berdampak untuk anak, suami, sehingga hidup kita bisa dinikmati? Ya, saya bersyukur keberadaan saya dalam keluarga itu dirindukan. Makanya kalau saya pelayanan nggak boleh lama-lama, saudara. Kenapa? Ya, karena semua orang di rumah mengharapkan kehadiran saya, suami, anak-anak. Apakah kehadiran kita di rumah diharapkan? Sebagai seorang istri kita menjadi penolong bagi suami dan anak-anak. Kita berdampak enggak? Ya, sebagai suami, apakah engkau juga berdampak menjadi suami yang baik, menjadi imam yang benar, yang membawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan? Apakah engkau sudah berdampak, atau engkau cuma jadi suami yang kalau engkau pulang anak istrimu jengkel dan berharap? Saya banyak temui saudara orang-orang yang konseling dan berkata, Bu, suami saya kalau ada di rumah itu, aduh kita nggak sejahtera Bu, lebih enak tuh kalau dia pergi jauh-jauh deh, jangan ada di rumah. Kalau hidup kita sudah begini, apa yang kita hasilkan? Buah apa? Kedewasaan apa? Dampak apa yang kita bawa bagi keluarga kita, saudara? Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Artinya apa? Engkau berdampak bagi keluargamu. Ya. Lalu kalau kita bicara dalam skup yang lebih besar, di lingkungan tetanggamu, sudahkah hidupmu berdampak? Atau engkau menjadi batu sandungan, atau orang tahu itu lagi? Ya. Kita selalu bikin ribut di RT, di kelurahan atau apa, nggak pernah bantu orang. Selalu kita di gereja, dampak apa yang sudah kita hasilkan di gereja? Ya, di tempat kita bertumbuh. Ya, apakah kita berdampak secara positif di gereja? Saudara, Tuhan mau engkau mengenal Dia bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi hidupmu nggak ada perubahan. Ingat loh saudara, pada akhirnya Tuhan tidak mencari orang Kristen. Bahkan Tuhan gak mencari orang yang punya karunia hebat. Bahkan Yesus berkata di akhir zaman nanti orang-orang akan datang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu, aku menyembuhkan orang demi nama-Mu, membangkitkan orang mati demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau daripadaku. Kenapa? Engkau pembuat kejahatan. Pada akhirnya nanti Tuhan tidak akan mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perubahan hidup. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan. Hidup kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga kita tidak menjadi serupa seperti Kristus. Waktu Tuhan datang, Dia mencari orang-orang yang serupa seperti Dia. Dia mencari gambarannya dalam diri kita. Sebelum kita menyesal, mari kita bertobat, saudara.
Sebelum kita menyesal, mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mau Tuhan untuk diubahkan. Kami mau jadi orang-orang yang terus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang terus diubahkan sehingga hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Saudara, ya, kita berulang tahun hari ini itu tandanya kita semakin tua di dalam umur, ya. Dan kedewasaan setiap orang itu tidak pernah diukur dari berapa lamanya umurnya menjadi Kristen. Tapi harusnya setiap orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, semakin bertambah umur itu semakin dewasa. Ya, karena kenapa manusia itu diciptakan dengan akal budi. Mari kita mulai memakai hikmat Tuhan untuk berpikir. Mari berubah, saudara. Sebagai suami, jadilah suami yang berdampak baik di tengah keluargamu. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi berkat bagi rumah tanggamu, suami dan anak-anakmu. Saya berdoa, saudara, supaya jemaat GBI Rembang menjadi terang di tengah kota Rembang, untuk sungguh-sungguh membawa kabar baik, untuk sungguh-sungguh membawa karakter Kristus, untuk sungguh-sungguh dalam hidup kita ini orang boleh melihat, wow, itu jemaat luar biasa. Lewat hidup mereka kami merasakan dampak yang luar biasa. Saudara, ya, ayat yang ketiga di sini Rasul Paulus berkata, ciri dari kita ini benar-benar sudah dewasa dalam Kristus. Ya, dia berkata begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Orang yang hidupnya berdampak itu dia membawa damai sejahtera. Ya, kenapa? Kita memelihara kesatuan roh, roh huruf besar, roh Tuhan, roh kudus di dalam hidup kita dan di dalam pengiringan kita. Ya, memelihara kesatuan roh dalam damai sejahtera. Karena itu orang yang hidupnya dewasa, orang yang hidupnya berdampak, itu dia memelihara damai dan membawa damai dalam kehidupannya, bahkan membawa damai bagi orang lain. Ya, dan ayat 4 berkata, satu tubuh, satu roh, satu tubuh. Ya, dan satu roh sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Mari kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, karena hanya orang dewasa yang bisa berdampak bagi banyak orang. Saya mau berdoa untuk setiap kita hari ini supaya hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Mampukan kami bertumbuh dewasa dalam iman kami, sehingga kami boleh menyatakan Kristus di tengah kehidupan kami. Kami tidak menjadi batu sandungan, tapi sebaliknya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau bertumbuh di dalam kedewasaan Kristus, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Mampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sucikan dan kuduskan, ampuni setiap dosa pelanggaran. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini masih terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan dosa apapun, Tuhan, rokok, minuman keras, perjudian, amarah, kepahitan, kekecewaan, kami mau buang semua itu, karena itulah penghalang-penghalang untuk kami bertumbuh di dalam iman. Tapi kami mau Tuhan terus didewasakan, memiliki sifat-sifat kedewasaan Kristus, kerendahan hati, kelemah lembutan. Bahkan kami juga menjadi orang yang hidupnya berdampak, membawa kasih dan saling membantu dengan sesama kami. Jadikan kami jemaat di GBI Rembang ini Tuhan bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Engkau sudah menambahkan usia kami bertambah 1 tahun lagi. Kami percaya seiring pertambahannya usia jasmani ini, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Berkati mulai dari gembala, seluruh staf pengerja yang ada, bahkan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi berkat, hidup mereka berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.